Saya akan tahu maksud dan motivasi pertanyaan saya. Pertanyaan saya apa? Motivasinya itu. Enggak, pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Pertanyaan kamu tidak ada nilainya sama sekali dengan kemajuan teknologi zaman sekarang ini, dan kitab suci kamu sudah tidak bisa dipakai untuk manusia zaman sekarang. Saya tanya dulu dong. Saya tanya dulu, saya selesaikan dulu ya. Saya selesaikan dulu ya. Silakan. Pertanyaan saya, penulis Kodeks Bezai ini pada abad ke-5 mendapatkan Markus 16 ayat 9 sampai 20 dari manuskrip apa? Jawab. Oh, itu sudah tertulis semua, tersimpan dari data-data gereja-gereja awal. Sudah ada semua. Lu kamu nanya. Sekarang gini. Kamu jangan ketawa. Jangan ketawa. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Kesempatan kali ini kita akan simak perdebatan yang sangat panas antara Murtadin Saifuddin Ibrahim versus apologet muslim yaitu Bang Ardiansyah. Dan di video ini pula nanti kita akan bisa melihat pendeta Saifuddin Ibrahim dibikin mencret oleh Bang Ardiansyah. Ternyata Saifuddin Ibrahim tidak tahu ketika ditanya tentang codes di dalam Biblenya sendiri oleh Bang Ardiansyah. Nah teman-teman, bagaimanakah keseruan video ini? Langsung saja mari kita simak pendeta Saifuddin Ibrahim mencret. Ya terserahlah, paling nanyamu ya cuma seputar itu, ditanya balik nggak bisa jawab. Seputar apa? Seputar apa sepengetahuannya Anda? Seputar apa? Ya udahlah, pengetahuannya ecek-ecek. Oke, baik. Kalau begitu saya akan bertanya yang tidak ecek-ecek. Saya akan open cam. Oke. Saya akan open cam. Di sini saya akan menunjukkan kepada Pak Saifuddin Ibrahim yang katanya luar biasa gitu kan. Di dalam Markus 16 ayatnya ini 20 nih. 20 ayatnya, keren kan? Keren nih, 20 ayat. Tetapi ketika kita cek di Kodeks Sinaiticus, ya kan? Ini abad keempat nih kalau nggak ngerti. Kodeks Sinaiticus abad keempat. Mari kita baca di original teksnya nih. Katanya dibilang ecek-ecek, kita buka ya original teksnya ya, tuh. Bantu tatap layar guys. Kita besarkan, ya bantu tatap layar ya. Kita besarkan di sini ya. Biar nggak jatuh. Bantu tatap layar ya guys. Betul. Oke, bisa lihat sini. Misalkannya kalian nggak mau bantu tatap layar, si Ardiansyah saya turunkan. Perdebatan sengit terjadi di room Ica guys. Dan di sini sudah ada gejala-gejala ketakutan dari host yaitu Ica. Dengan alasan kalau netizen tidak mau bantu tap-tap layar, maka Bang Ardiansyah akan diturunkan. Kok jadi saya yang kena? Gimana ya, sih? Karena kan ini kan apa namanya? Apa emang salah saya apa? Coba. Bicara data. Iya, oke. Bicara data kita kudu ada data. Takutnya. Kalian bantu tap layar ya. Kalau misalkan kalian nggak apa, saya akan turunkan. Oke. Silakan lihat sini Pak Saifuddin Ibrahim. Silakan lihat sini Pak. Oke, saya membacakan original teks kitab Anda. Di sini adalah Markus 16. Nih saya tunjukkan Markus 16 ayat yang terakhir di abad keempat. Ternyata apa bacanya? Kai, lihat sini Pak, biar pinter Pak Saifuddin Ibrahim ya. Kai, Oden, Epon, Evo Bontogar. Ini di Sinaiticus berakhir di Evo Bontogar, di Sinaiticus. Di Kodeks Vatikanus pada abad keempat juga, yang sekarang disimpan di Vatikan, ya kan, juga menerapkan hal yang sama. Ternyata Markus 16, nih ya belum kebuka ya, nih Digital Vaticanus Library, kita tunggu bentar. Digital Vaticanus Library, nah ini, oke, kebuka. Kita akan baca dulu nih. Kita bacakan dulu. Markus ini halaman berapa nih? Markus ini sampai dengan halaman 1303. Kita buka halaman 1303 di sini, nih ya, 1303. Ini full original text, tidak ada terjemahan, tidak ada. Full original text. Kita cek di sini, Markus 16 berakhir di Kai, Oden, Epon, Evo Bontogar. Ini di Evo Bontogar. Mari kita buktikan di ayat yang sebetulnya. Nih, Markus 16 ya. Kita cek apakah betul yang saya sampaikan. Markus 16 ayat 8. Nih, ayat 8 ya, Markus 16. Tuh, berakhir di Epon, Evo Bontogar. Kita klik
Gar. Nah, berakhir di Evo Bontogar. Ya. Tiba-tiba di abad kelima di Kodeks Bezai, ya, nih Kodeks Bezai, tiba-tiba di abad kelima di Kodeks Bezai, ayat ini muncul sampai dengan 20 ayat. Pak Saifuddin Ibrahim. Awalnya hanya 8 ayat nih. Nih, ya saya tunjukkan ya. Nih Markus 16. Markus 16. Oke, ini 7, ini 8. Ini 9. Tiba-tiba muncul ayat 9 di sini. Anastas de prote sabato. Kita buka di sini. Apakah betul yang saya sampaikan? Tuh. Harusnya berakhir sampai sini nih. Evo Bontogar selesai harusnya ayat 8. Tapi di sini tertambah segini banyaknya. Anastas de prote sabato. Tiba-tiba ayat ini muncul di abad kelima. Pertanyaan saya, penulis Kodeks Bezai. Nanti dulu. Sabar. Dul. Dengarin dulu. Apa maksud kamu bertanya seperti itu? Silakan. Saifuddin Ibrahim langsung panik guys. Karena Saifuddin Ibrahim merasa dirinya tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari Bang Ardiansyah. Maksud saya bertanya seperti ini. Sekarang Markus 16 di kitab Anda ada 20 ayat. Coba cek. Betul? Ya. Nah, pada abad keempat di Kodeks Tertua dan Terlengkap, di Sinaiticus itu hanya ada 8 ayat. Kemudian dikuatkan lagi oleh Kodeks Vatikanus pada abad keempat juga, itu hanya 8 ayat. Nah, maksud saya, Dul, apa maksud kamu bertanya seperti itu? Apakah merusak dunia terhadap ayat ini seperti yang dilakukan oleh kitab suci kamu dan nabi kamu? Loh, nah, itu aja dulu. Sabar dulu. Saya selesaikan dulu, jangan marah dong. Terus. Saya bagus. Pertanyaan saya, yang semua nanti saya tanya ya, nanti saya tanya balik. Nanti saya tanya balik. Iya. Yang semula 8 ayat menjadi 20 ayat pada abad kelima ini. Pertanyaan saya, bohong semua itu omongan kamu. Bohong semua itu. Yang ada sekarang ini inilah data asli dari seluruh tulisan-tulisan Kodeks Alkitab. Ya, sabar Jangan dulu. Kamu ungkit-ungkit seperti itu. Iya, sabar dulu. Saya selesaikan dulu. Pertanyaan saya ini terlalu panjang pertanyaan kamu, karena saya akan tahu maksud dan motivasi pertanyaan kamu. Pertanyaan saya apa? Motivasinya itu. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan kamu tidak ada nilainya sama sekali dengan kemajuan teknologi zaman sekarang ini, dan kitab suci kamu sudah tidak bisa dipakai untuk manusia zaman sekarang. Saya tanya dulu, saya selesaikan dulu ya. Silakan. Pertanyaan saya, penulis Kodeks Bezai ini pada abad kelima mendapatkan Markus 16 ayat 9 sampai 20 dari manuskrip apa? Jawab. Oh, itu sudah tertulis semua, tersimpan dari data-data gereja-gereja awal. Sudah ada semua. Lu kamu nanya. Sekarang gini. Saifuddin Ibrahim langsung mencret dengan pertanyaan Bang Ardiansyah. Saifuddin Ibrahim tidak mampu menunjukkan dari kodes apa ayat di dalam Markus tersebut yang awalnya hanya sampai ayat 8. Tetapi di Bible yang sekarang kok ada penambahan ayat. Kamu jangan ketawa, jangan ketawa. Sekarang kitab suci kamu itu seluruh kitabnya 300 ayat yang saya minta kepada Departemen Agama. Coba mute dulu, itu sedul koma. Di mute dulu. Bukan masalah panas. Kenapa nggak jawab? Sudah tertulis semua. Ada yang tertulis sekarang hari ini seluruhnya. Ardiansyah, gue tuh makanya kenapa gue tuh males banget naikin lu tuh gara-gara itu. Nah, kenapa nggak jawab? Enggak, lu coba diem dulu biar dijelasin. Makanya lu jawab. Pertanyaan saya dijawab. Ayo. Ya, dengerin. Ya, silakan. Mau dengar? Bentar dulu. Silakan. Satu. Bahwa kitab suci kamu, entah kodeks apa, tulisan siapapun, mulai dari zaman Nabi sampai kepada zaman Utsman. Dengerin dulu. Kenapa? Ardiansyah, gini. Pertanyaan saya dijawab dulu, baru tanya balik. Dengerin, saya nggak perlu menjawabnya.
kenapa pernyataan saya turunin dulu. Waduh takut. Nanti Abi kena nanti. Turunin dulu. Tidak kuat menanggung malu, Saifuddin Ibrahim lalu bekerja sama dengan hostnya yaitu Ica menendang atau menurunkan Bang Ardiansyah. Karena Saifuddin Ibrahim tidak mampu menjawab pertanyaan dari Bang Ardiansyah tersebut. Nah teman-teman, bisa kalian lihat betapa pengecutnya Saifuddin Ibrahim ini ketika berdebat dengan Muslim. Dia tidak mampu menjawab justru kejang-kejang di roomnya Kristen, yaitu di room Kristen Ica. Demikian teman-teman, sekedar hiburan dari Saifuddin Ibrahim. Yang mana Bang Ardiansyah membuktikan bahwa ternyata Saifuddin Ibrahim tidak ngerti apa-apa tentang codes.